warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di Dinasa Narasi Semasa. Bareng aku adalah Raffi Tufanya dari kelas 11 di episode Sang Juara yang kedua. Oke, kali ini aku nggak sendiri teman-teman. Di sini aku ditemani sama partner aku yang imut lucu gemes cute yang di sebelah sana. Oh my god, kenal dulu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Anissa Hidayat dari kelas 11. Hari ini saya akan menemani kalian di podcast yang sangat luar biasa. Bener gak juga? Iya bener banget guys. Ini kan podcast sekolah terbaik se-Jawa Timur. Oke, di episode pertama kita kedatangan runner-up pertama Putri Muslimah Jawa Timur 2026. Dan di episode kedua tentu saja kita akan kedatangan orang luar biasa yang gak kalah luar biasa dari sebelumnya ya. Karena kan sang juara itu memang nama sang juara memang sesuai dengan namanya. Oke. Jadi kali ini kita akan kedatangan kakak-kakak yang luar biasa loh sendiri. Iya. Nah, jadi kan kakak-kakak ini baru saja menerima pengumuman SNBP di mana ini adalah hot news ya untuk anak-anak SMA terutama kelas 12 ya. Apalagi aku yang kelas 11 di sini kelas 12. Iya. Jadi ini adalah kakak-kakak yang baru saja lolos SNBP kemarin. Sebenarnya itu udah banget teman-teman. Tapi kalau semuanya diterusin gimana ya guys ya? Pulang di tempatnya gak cukup. Bener banget, tapi kalau misalnya semua yang kesini tuh gak cukup. Karena SMA Muhammadiyah 1 Surabaya ini gak kalah sama sekolah-sekolah yang lain pastinya ya. Banyak sekali kakak-kakak yang lolos SNBP. Oke, di sini ada 5 orang nih kakak luar biasa. Aduh gimana nih rasanya di sebelah orang luar biasa? Merinding ya? Iya, merinding banget. Aduh. Satu-satu. Asik. Ya ini insya Allah kita di sini ya tahun depan. Aku tahun depan, kamu tahun depannya lagi. Oke, halo. Ya bisa kenal dulu. Mungkin dari kakak ini. Iya. Halo semuanya, namaku Elza Pratista Aulia. Aku diterima di jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Universitas Airlangga. Ya kalau boleh tahu Kak Elza dari kelas mana nih? Oh iya, aku dari kelas 12.5. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Clarisia Astika Putri dari kelas 12.1. Aku diterima di Fakultas Keperawatan di Universitas Airlangga. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Farisa Nazwa Iza dari kelas 12.1. Aku diterima di jurusan Aquacultur di Universitas Airlangga. Halo semua, kenalin namaku Siti Denisa dari kelas 12.3. Alhamdulillahnya saya keterima di jurusan Rekayasa Nanoteknologi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga di kampus C bersama jagoan saya ini. Baik, perkenalkan nama saya Diana Natasha. Boleh dipanggil dengan Nadia. Saya kelas 12.5. Saya diterima di jurusan Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Wah, udah lama kita semua ya. Alhamdulillah. Wah, keren banget ya. Wah, aduh bentar speechless bentar ya. Aduh, merinding. Oke. Kakak kan semuanya mentor. Terus juga saya juga pasti beda-beda nih. Nah, sini aku tuh penasaran. Gimana sih kakak-kakak awalnya tuh bisa milih jurusan dari masing-masing? Kayak apa bisa ketika apa teknologi, informasi, terus lain dan tiga mungkin bisa jelasin gimana sih awalnya kok bisa milih jurusan itu gitu. Mungkin dari sana kan Bisa ada gimana ya? setuju. Awalnya saya kayak minat di ekonomi, jadi saya mau pilih jurusan yang ada bau-bau ekonominya. Terus cara saya meriset peluang dan kakak-kakak alumni yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya kebetulan ada di jurusan ekonomi Islam. Nah, di
situ peluang saya untuk lolos ke jurusan tersebut dari Universitas Erlangga itu, jadi saya secara nggak sadar langsung memilih jurusan ekonomi Islam itu. Oke, ternyata memang riset dulu ya, biar benar-benar memastikan gitu ya. Iya. Lanjut kalian bisa. Kebetulan aku di Rekayasa Nanoteknologi ini menjadi satu-satunya jurusan di Indonesia yang cuma ada di Universitas Airlangga dan termasuk ilmu yang terbaru yang masuk Indonesia. Saya berminat untuk memilih prodi tersebut karena sebenarnya saya awalnya mau teknologi sains data, tapi setelah mengikuti acara di UNER GTKA 5.0, di sana saya jadi tertarik dengan rekayasa nanoteknologi, apalagi setahu saya di UNER lagi melakukan pengembangan tentang panel solar. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengembangan panel surya tersebut. Iya, menarik banget ya. Jadi emang cuma di UNER aja ya nanti teknologi. Wow. Kalau aku sendiri milih aquaculture karena awalnya tuh aku nggak kepikiran untuk milih aquaculture karena emang aku nggak pede aja. Terus akhirnya setelah diskusi sama orang tua, diskusi sama guru, terus akhirnya saya diarahkan ke aquaculture itu, dan saya melihat di aquaculture itu peluangnya besar. Jadi yang awalnya saya ingin masuk di satu jurusan yang pengen banget di UNER, tapi saya merubah niat saya itu untuk masuk di UNER. Jadi tujuan saya itu masuk di UNER-nya, bukan di jurusannya dulu. Jadi kebetulan juga kalau di jurusan tersebut peluangnya juga banyak dan restu orang tuanya ada. Jadi aku memilih aman aja gitu, ke UNER-nya tuh aman gitu. Karena kan juga di Indonesia ini kan kebanyakan lautan ya, terus negara kayak maritim ya. Jadi nggak banyak orang untuk ngambil di jurusan tersebut. Sebenarnya di fakultas itu ada dua, ada di teknologi hasil perikanan sama aquaculture. Tapi peluang yang besar untuk masuknya dan juga ada alumni di situ itu aquaculture-nya. Iya, kemarin. Oke, plus banget. Alasanku buat milih jurusan keperawatan itu karena dari dulu aku emang tertarik banget buat belajar ilmu kesehatan. Terus juga ilmunya ini mungkin di masa depan bakal berguna banget buat aku sendiri sama orang-orang di sekitar. Makanya itu aku milih jurusan keperawatan. Oke. Kali ini yang menang lomba biologi gak sih? Oh my god, bener banget ya sih. Kak Fahri itu pernah jadi juara lomba biologi yang diadain sama Universitas Mulia ya? Iya. Dan saya pernah jadi partner Kak Fahri, dan Kak Fahri itu memang luar biasa banget ya. Ilmu dia terkait dengan kesehatan itu memang sangat luas, jadi memang cocok banget ini sih di keperawatan ya. Gak bisa lanjut. Alasanku buat masuk ilmu informasi perpustakaan awalnya itu aku sama sekali nggak punya pikiran buat ke sana. Tapi karena kebetulan aku suka banget sama yang berbau sosial, akhirnya aku search dari TikTok, terus aku cari-cari jurusan yang sekiranya ada di UNER dan itu masuk fakultas fisik. Terus akhirnya aku ketemu sama satu jurusan yang peluangnya juga gede banget, itu ilmu informasi dan perpustakaan. Akhirnya aku juga tanya-tanya ke guru, konsultasi, ke guru juga, ke guru dan ke guru lain. Terus akhirnya diarahin ke sana, dia aku juga ke sana. Oke, sini ada pecinta ekonomi, saya ada pecinta sosiologi. Jadi, tapi tadi kan sempat mention ya kalau misalnya saya tanya ke guru-guru di sekolah saya. Tapi memang sih guys, di SMA Muhammadiyah Surabaya itu guru-gurunya tuh benar-benar sangat-sangat memberikan kita, sangat-sangat membuat kita itu kalau misalnya tanya itu benar-benar puas gitu ya. Karena mereka tuh welcome banget ya sih sama kita. Setuju. Mungkin bisa kasih langkah-langkah gimana sih cara memilih jurusan. Iya,
tiap orang beda-beda ya, tiap anak beda-beda. Kalau aku sendiri langkah-langkahnya adalah pertama, jangan lupa minta restu ke orang tua dulu. Jadi jangan mentang-mentang kalian tuh bisa menentukan masa depan kalian sendiri, kalian yang menjalani kalian sendiri, tapi selama kalian utamakan, karena itu kunci utamanya. Karena waktu pertama kali aku pilih jurusan yang aku mau, yang aku pengen dan aku pede gitu, tapi ternyata orang tua nggak merestui. Akhirnya setelah itu saya konsultasi ke orang tua juga sampai ada perselisihan sedikit, terus akhirnya orang tua ya udah pilih ini aja, pilih di jurusan yang aku terima yang di awal itu. Orang tua juga ngasih arahan bahwa kamu jalaninya senang menjalaninya ke depannya itu happy dan nggak males lah, nggak mager kalau bahasa sekarangnya ya, nggak mager itu pasti ada aja rezekinya gitu. Habis itu juga sebelumnya ada guru, terutama guru Ki yang mengarahkan jurusan tersebut yang aku nggak terpikirkan sama sekali. Beliau yang sungguh luar biasa, nggak nyangka kalau saya rezekinya di situ. Tadi restu orang tua. Tapi memang restu orang tua itu memang sangat ajaib ya, Kak. Benar-benar bikin jalan kita tuh semakin mudah. Karena restu orang tua itu adalah hal pertama yang harus kita dapatkan sebelum kita memilih jurusan. Oke. Mungkin dari kakak-kakak yang lain nih, karena kan tadi kan di-mention bahwasanya setiap orang tuh beda-beda. Mungkin dari kakak yang lain ada langkah lain atau tips lain nih? Boleh. Mau nambahin juga ya, kan minta langkah-langkah buat SNBP ya, buat kalian lah sama anak-anaknya. Yang pertama kita harus tahu ya nanti apa aja yang mau dilihat. Pertama kalian pilihnya apa, kemudian nilai kalian kayak gimana. Terus kemudian di angkatan ini sangat-sangat tinggi percobaan ya. Ada yang namanya TKA dan dikeluarkan keputusan sama daya tampungnya itu sangat terlambat untuk SNBPK tahun ini. Sangat-sangat minim informasinya. Menurutku emang harus carinya dari orang yang udah masuk ke universitasnya sih, kayak udah kenal gitu. Iya, jadi kekantiknya. Jadi harus calling alumni dari universitas yang kita pengen masuk ya. Jadi sama harus mikir juga sih, membandingin keketatannya dari universitasnya sendiri, terus sama daya tampungnya. Boleh idealis tapi juga harus realistis gitu loh. Karena SNBP itu kesempatan sekali seumur hidup yang nggak bakalan bisa didapetin lagi kan. Iya sih. Siapa yang nggak mau jadi pengangguran tetap lagi? Semua mau jadi pengangguran tetap lagi. Saranku rajin-rajin belajar aja biar eligible. Bismillah ya. Bismillah eligible. Sama berbanyak servis juga sangat-sangat membantu buat daftar kuliah. Oh iya, berarti kakak-kakak semua melampirkan sertifikat semua ya? Ya aku ya sih aku. Kita ada 3. Oke. Itu kalau misalnya sertifikat yang dilampirkan tuh harus sesuai sama jurusan atau apa? Maaf ya. Kalau untuk aku sih enggak ya. Aku karena mengikut sertifikat panahan olahraga, tapi aku bisa menerima di awal gitu. Karena makanya kenapa aku nggak pilih dari awal itu nggak selinear gitu loh, satunya olahraga satunya di biologi gitu. Jadi rezekiku kepake di situ ya, aku kepake di situ banyak karena di waktu keterima. Oke, ya itu mungkin karena restu orang tua ya. Iya, Farisa ini atlet panahan Smamsel guys. Oke, jadi kan tadi kan udah ini alasan kenapa kok mau ke jurusan itu, langkah-langkahnya gimana, dan sekarang aku pengen tanya nih kan sebelum kalian pilih jurusan tuh ya, kalian ada gak sih kayak perasaan ragu, terus perasaan kayak bimbang, aduh jurusan ini bakal nerima apa enggak ya, atau dari awal tuh sebenarnya kalian kayak udah yakin aku pasti keterima di jurusan ini, aku pasti keterima di universitas ini, atau ragu-ragu gimana ya? Ragu? Ini kita atau ini
pingsan. Lalu udah kan ke rumah buat pikir-pikir, terus akhirnya saya sedih, nangis, gimana ya, saya nggak pede. Terus saya tanya ke memberanikan ke orang tua saya, terus katanya ke ayah saya dulu ya, katanya ayah saya, kamu lihat dulu peluangnya, emang Unesa itu peluangnya besar di kampus itu. Terus saya ditelepon sama mama saya, terus mama saya bilang, udah nak, kamu itu coba-coba dulu, ini bukan apa ya, bukan akhirnya apa gitu. Terus ya udah saya ngikutin kata mama saya, dan juga Universitas Erlangga itu kan cita-cita saya juga kan buat maksudnya itu. Terus kata mama, ya udah coba aja dulu. Oke, saya mau nggak mau ngikutin kata mama, dan alhamdulillah saya keterima dan nangis kejar-kejarnya walaupun ada ragu-ragu buat pilihnya. Ya udah sih, karena alhamdulillah keterima, ya Allah. Berarti siapa sih yang nggak nangis kalau keterima di UNAR? Ya kan? Siapa yang nggak mau menerima Ahmad Biru? Iya, siapa yang nggak mau? Aku pun juga mau. Justru ya, harapan ya. Tahun depan amin. Biar tangisannya dibales UNER. Iya. Amin. Harus Amin. air mata harus dibalas Erlangga. Oke. Bagus sekali. Mungkin ini kan Jadinya di top kampus di Surabaya ini mungkin ada tantangan terbesar di SBMPTN kali ini. jadi karena kan masuk ke universitas top nih ya, topnya Surabaya, pastinya kan tantangannya kan ada banyak. Tantangan terbesar apa sih yang kakak rasakan untuk daftar SNBP? Kalau dari aku sendiri, pertama UNER sendiri kan sekarang udah naik ya, jadi rank 2 di Indonesia. Jadi makin bisa nggak ya? Dan kebetulan di jurusan yang aku pengen itu nggak ada alumni sama sekali, bahkan di fakultasnya pun nggak ada. Jadi banyak yang meragukan kayak, kenapa milih rekayasa nanoteknologi? Padahal prodinya juga masih baru dan nggak ada alumni sama sekali. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Harsono yang mendukung pilihan saya, yang membantu saya untuk menentukan pilihan pertama dan kedua adalah Pak Harsono. Ternyata berhasil, dan menurutku nggak apa-apa kalau emang pengen ngambil yang bagus sekali, karena itu hidup kalian dulu. Terus kalau kita kan belajar ya, satu-satunya yang bisa mengubah hidup kita itu ya dengan belajar. Jadi mau nggak mau emang kita harus meningkatkan diri kita kalau pengen merubah hidup kita. Keren banget sih. Lagi-lagi mention Louis Mauser. Waduh. Kalau kita tuh emang banget dari sih guru-gurunya. Semuanya tuh kayak bener-bener mengarahkan kita dengan baik. Setiap kita tanya siapa aja, jadi ada yang Mika, ada yang Bu Dewi itu adalah bagian dari kesiswaan. Lalu ada yang ke Bu Luki ini adalah guru biologi ya. Dan gitu pokoknya guru-guru sama itu semuanya tuh bener-bener sangat welcome ketika kita minta konsultasi ya kan. Oke, mungkin ada Kak Farisen. Kalau aku tantangannya itu dari univnya, karena kan dari univnya itu juga top 2 katanya di Indonesia ya. Jadi aku kayak ragu, apalagi aku cuman punya sertifikat olahraga. Kan kalau di UNER itu untuk olahraganya, di bidang olahraganya sedikit, hampir nggak ada kan. Ada sih, tapi kurang tahu kalau itu infonya adanya kan yang di kampus sebelah yang di Indonesia itu. Tapi ya balik lagi di orang tua nggak ada studi di Indonesia. Jadi aku ke UNER. Tantangannya sebenarnya hanya di restu orang tua. Soalnya waktu selama pendaftaran SNBP itu kayak bolak-balik kita ini gimana ya, tiap hari telepon, terutama umiku ibu ya, ibu itu selalu kayak ini gimana dari UNER ke kampus mana ke jurusan mana, sampai menurut bilang wis karepmu ya kayak gitu, wis karepmu dan bilang gitu. Menurut saya kayak finalisasi H-1 seminggu ya, pokoknya finalisasi mendekati finalisasi
kaderisasi itu aku di sekolah sendirian, aku langsung sendiri yang mampu belajar gitu. Ya, ada beberapa kan aku tuh ada 2 ya, ada di Banyuwangi sama ada di Surabaya itu. Jadi aku pilih di Surabaya. Sih, wah, tapi emang sih tantangannya tuh sangat besar ya teman-teman, karena mereka ini sekali lagi Amerta. Keren banget, keren. Oke, kan tadi kan sudah disebutin bahwasannya tantangan terbesar untuk SNBP kali ini tuh kayak gitu ya. Apalagi kan sekarang ada PKA juga ya kayak. Iya. Baru diluncurkan PKA ini. Iya. Ya kan itu kan yang tadi semua disebutkan ya, kelinci percobaan. Aduh. Oke, jadi di sini aku juga penasaran karena kakak kan pasti punya motivasi besar ya untuk masuk ke UNER dengan jurusan dari masing-masing. Nah, untuk motivasi terbesar kakak itu sebenarnya apa sih? Dari orang tua atau dari orang yang memotivasi kakak atau ada motivasi dari dalam diri kakak sendiri? Mungkin dari boleh Kak Eliza. Oh Kak Eliza. Kalau motivasi buat diri aku sendiri, yang pertama itu buat orang tua, karena aku pengen orang tua aku bangga melihat aku kuliah, apalagi di UNAI. Siapa yang gak bangga anaknya kuliah di UNAI? Sekali lagi Amerta. Yang kedua, alhamdulillahnya aku punya teman-teman yang mendukung aku 100%, yang mendukung aku dari belakang, yang support aku, yang doain aku dari belakang. Jadi aku juga pengen menghargai mereka juga. Oke, jadi motivasi terbesarnya itu ada pada kebanggaan orang tua ya, iya sih. Karena sebenarnya tujuan kita hidup tuh kadang adalah untuk dibanggakan dengan orang tua, nggak sih? Iya. Karena rasanya tuh kayak puas banget kalau misalnya dibanggakan sama orang tua tuh rasanya kayak gitu. Ya mungkin dari Kak Clary boleh. Buat motivasi pastinya aku buat diriku sendiri dan orang tua, karena bundaku itu pasti seneng banget karena ada yang ngelanjutin ke rumput kesehatan juga. Terus aku juga pengen banggain orang tua sama keluargaku sama teman-temanku juga. Kalau motivasi diri sendiri, karena aku kan kayak aku bilang tadi, aku emang tertarik banget sama ilmu kesehatan. Jadinya buat memperdalam ilmu kesehatan dan biar ilmunya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Oke, wah keren banget ya. Plus dong. Kalau motivasinya itu dari aku sendiri karena aku juga anak pertama dan di keluarga besar, harapannya di keluarga besar itu adalah ya keluarga besar mintanya aku masuk UNER, itu doain dari lebaran kemarin udah pengen masuk UNER. Terus apa ya, di keluargaku aku ingin jadi sarjana pertama dan membawa nama keluargaku menjadi lebih baik lagi. Aku akan membuktikan semua omongan yang merendahkan aku bahwa kamu nggak bisa kuliah, kamu dengan keadaan yang seperti kamu nggak bisa kuliah. Jadi aku membuktikan bahwa aku bisa masuk UNER. Beratnya bunda seorang kakak perempuan pertama. First doctor nih. Oke. Iya boleh. Kalau dari aku sendiri, aku malah ngerasa kurang motivasi untuk diriku sendiri karena nyatanya lebih gampang tergerak untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Di sini kebetulan aku adalah anak perempuan satu-satunya dan cucu perempuan satu-satunya di rumah. Jadi orang rumah itu sangat berekspektasi tinggi pada saya, meskipun mereka nggak pernah menuntut apa-apa, tapi karena dari tidak penuntutan mereka itu menambah beban saya karena saya takut gagal, takut tidak bisa, takut tidak membahagiakan. Dan saya merasa orang tua saya, teman-teman saya, orang di sekitar saya adalah orang-orang yang baik, dan saya merasa mereka semua pantas mendapatkan yang lebih baik. Maka dari itu saya ingin menjadi lebih baik untuk orang-orang di sekitar saya. Oke, dari saya, motivasi dari saya itu sekali lagi dukungan dari orang tua saya, terus gimana ya, dari keluarga besar juga. Ini gimana ngomong
tahu tujuannya mau kemana. Makasih ya ayah ibu. Makasih ayah ibu. Hari ini lagi yang makasih ya. Mungkin di tanggal 31 bener ya? Iya. Pengumumannya tanggal yang penuh penentuan. Gimana sih respon teman-teman kakak dan orang tua kakak setelah tahu kakak ini lolos SNBP? Gimana responnya? Boleh tahu nggak? Penasaran banget ini. Iya, apakah sampai loncat-loncat nanti gembiranya ya? Atau tiba-tiba langsung ada Lamborghini di depan rumah? Mungkin aja. Mau banget ya lo itu ya. Iya. Boleh dari Kak Elza. Dari aku sendiri, waktu tanggal 31 itu kemarin, kebetulan aku membukanya di sini bareng teman-teman. Pas membuka, terus biru, senang banget, bersyukur banget, sampai nangis. Habis itu pulang dengan muka merah, habis nangis, mata bendol, alhamdulillah. Enggak ya. Iya. Habis itu bilang ke bapak kalau aku lulus SNBP, bapak senang banget, habis itu sujud syukur, terus peluk aku, katanya dia bangga karena aku bisa jadi anak terakhir yang bisa melanjutkan mimpi dari ibu. Iya, boleh Kak Tari. Buat aku waktu buka itu aku di rumah karena jujur aku takut tiba-tiba hasilnya merah terus buka di sini kan gimana gitu ya. Jadi aku bukanya di rumah. Sebelum aku buka pengumuman itu aku berdoa dulu terus zikir dulu karena ya buat apa ya, buat nenangin pikiran lah. Biar nanti apapun hasilnya biar bisa ikhlas. Terus waktu buka itu nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang udah ngechat di WA kalau selamat ya udah lolos, aku kan belum buka, jadi kayak apa ini lolos apa ini. Terus akhirnya aku beraniin buat buka. Waktu buka itu ternyata biru, ternyata lolos. Jadinya aku bilang sama itu bunda pun ternyata lolos. Bunda seneng banget, bersyukur banget karena awalnya itu kayak nggak nyangka bisa lolos, apalagi ini tulisannya termasuk ketat ya, di kampusnya juga yang ketat. Alhamdulillah bisa lolos, jadinya seneng banget, bersyukur banget terus. Disiplin sebelum buka ya ternyata ya. Ada yang disiplin sebelum buka loh. Itu spoiler dikit Iya, ada spoiler dikit. Aku juga kayak gitu sih. Emang dari awal itu kan aku bukanya di sini waktu sholat asar. Waktu sholat asar itu di sujud terakhir aku bilang kayak ya Allah aku udah pasrah gitu karena aku nggak pede karena waktu rokaat terakhir udah salam aku zikir terus ada tiba-tiba nelpon kakak kelas alumni dari sini itu ngechat kayak selamat ya gitu. Aku udah kayak kok Spoiler juga juga gitu kayak udah deg-degan malah di spoiler. terus sampai tak zoom kayak ini apa barcode apa gitu aku kan nggak tahu. Terus akhirnya habis itu aku balik ke kelas, orang tua tuh udah gimana gitu, udah nanya gimana. Terus aku buka sendiri terus aku kirim ke orang tua responnya gini, ini beneran gitu kayak ini beneran. Sampai temen juga nangis, aku itu nangis di rumah. Terus aku itu bilang kayak kamu bikin Abi sama Umi bangga gitu. Gitu. Terus kayak jadi Abi itu dari kerjanya langsung pulang ke rumah terus kayak aneh, aku keterima UNER gitu. Responnya Abi itu kayak gitu. Ya udah terus orang selanjutnya guru yang aku cari, guru yang kayak aku biru gitu. Oke. Sampai pulang loh. Anakku keterima UNER. Siapa sih yang gak bangga ya? Oke. Kalau dari aku sendiri, aku bukanya di rumah. Tapi waktu aku sampai rumah, aku masih bimbang buat bukanya. Jadi aku memutuskan untuk mandi, untuk menyegarkan diriku, baru mematangkan diri untuk buka bareng omiku ini orang yang merawat aku dari kecil. Dan ternyata harinya yang biru, terus omiku langsung nangis dan bilang, Omi, doanya Omi sama ini kamu ya nak ya. Omi udah percaya kalau kamu tuh pasti bisa, kamu tuh bisa, kamu selalu
selalu belain Nomi, dan terima kasih juga buat teman-teman yang ngucapin. Terima kasih buat doa-doanya. Semoga doa-doa baik dari kalian juga kembali ke kalian sendiri. Makasih. Waktu itu juga ada salah satu orang pendekatku bantu bukain pengumuman, terus dia bilang apa itu kan kekhawatiran kamu gak terjadi kan, jadinya biru kan, bisa nangis banget. Bakalan masuk ya. Teman atau keluarga ketika tahu kalau misalnya lolos SNBP. Jadi wanita. Mungkin hampir sama ya kayak gitu. Awal-awalnya aku ceritain dulu ya. Nah, dari awal itu pas selesai sholat asar, kegiatan sholat asar. Nah, itu saya pas mau balik ke kelas kayak gemeteran gimana, kayak nggak kuat buat balik ke kelas gimana. Terus udah kan selesai dari kelas keluar. Nah, disuruh kumpul dulu kan sama teman-teman buat buka di sekolah. Nah, udah kan udah kumpul. Nah, sebelum itu aku ke Farisan dulu. Nah, habis ke Farisan itu tiba-tiba air mata saya tuh pecah. Gak kuat. Gimana ini? Ya ampun, aku lagi keterima gimana? Lagi gak keterima ya? Parah. Terus udah kan. Alhamdulillah Farisa itu nguatin saya buat udah gak apa-apa. Pokoknya kamu pasti keterima. Oke, udah aku kuatkan diri biar gak nangis. Udah lanjut ke teman-teman kelasku. Lalu sebelum itu aku udah nggak nangis kejar. Terus telepon kan ke mama sama ayah buat minta restu kalau semisal mah ya nggak apa-apa kan kalau nggak keterima, nggak apa-apa kan. Terus alhamdulillahnya jawabannya kayak nggak apa-apa, kamu yakin dulu aja. Kan aku kan tipe orang yang kalau ngambil keputusan itu ragu. Udah dikuatin kan sama orang tua. Oke, nangis kejer itu. Terus balik lagi kan ke ruangan. Tapi saya tetap aja nggak mau buka hasil SNBP itu. Ya udah aku minta tolong ke Farisa itu tadi kan. Far buka dong Far. Oh jadi video. Udah, aku sambil nangis kejer buat terus ya udah kan dibuka. Aku nunggu reaksinya. Gimana Far? Tiba-tiba dia gini. Ayo Nek Unet. Ya udah bagus. Alhamdulillah aku keterima kan, aku langsung lihat gini. Ya Allah, biru tak ini. Iya. Biru tak apa ini? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, langsung nangis kejar terus aku langsung ngeluki. Ya Allah, keterima. Terus aku langsung kan buru-buru ke mama sama ayah. Ma, ya, keterima ya, Ma. Ya udah, aku tadi terus mama cuma negarin aku biar gak nangis. Sebenarnya mama aku mau nangis juga kan, soalnya bangga. Ya udah, gak usah nangis. Ya sudah terima, oke. Udah, assalamualaikum Ma. Oke. Lucu ya. Efek sih itu lucu ya, dari nadanya itu lucu karena emang aku gak expect waktu dia kan milih ekonomi Islam juga sih. Waktu kan pertama kali aku udah buka, aku udah bengep mataku, dia turun terus kayak kok gak buka sih gitu loh, kayak lagi buka di satu Gemes ya jadinya. kayak kita masukkan tinggal dipencet hasil seleksi, tinggal bisa doang gitu loh. Terus habis itu kaki dia biru ya gitu kayak wah ini saya deh bener aku itu sih menurutku. Ya, sekali udah bareng-bareng. Iya. Aduh. Semoga. Amin. Ya, aku pikir tuh nanti kalau ada orang tua yang bawa toa keliling ya, anakku masuk UTS. Gitu gak sih? Tujuannya gitu guys. Malah keras pertama gitu sih. Iya. Mama saya gitu sih di kantornya. Iya. Ada ternyata ya. Kalau aku
antara malu sama bahagia gitu Iya, ya. aduh, selamatnya banyak sama bagi-bagi jajan. Iya, aku juga dapat jajan dari uang kayak satu kardus gitu jajan bagian. Wah, keren banget ceritanya. Emang respon orang-orang terdekat tuh benar-benar menghangatkan kita. Betul asli. Bahkan waktu pertama kali biru itu kebetulan kita bertiga satu SMP jadi kayak, "Hah, kita ketemu lagi nih." Ya, SMP juga. SMP, SMA juga. Rumah pun deketan kita bertiga. Iya. Dan emang ditakdirkan untuk bertiga trio mereka ini ya. Oke nih, kita udah masuk ke sesi penutup. Aduh, kangen deh sama langsungnya. Tungguin kita ditinggal. Oke, jadi untuk sesi penutup ya, kan kakak akan pastikan daftar di SNBP dan keterima pun pasti mendapatkan dukungan dari sekolah nih, dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Kira-kira dari kakak-kakak semua ada gak sih kayak sepatah dua kata yang mau diucapin ke SMA Muhammadiyah 1 Surabaya karena pastinya kan juga atas dukungan mereka juga ya sehingga bisa lolos di SNBP tahun ini. Iya, mungkin bisa dari Kak Elza lagi. Kalau dari aku sendiri, tentunya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat sekolah, terutama buat Dewi, buat Pak Miftah yang membantuin aku buat milih jurusan ini. Yang kedua buat sekolah, mungkin sekolah di Semangsa bukan sekolah harapan aku dulu, tapi kalau aku nggak sekolah di Semangsa, mungkin aku juga nggak bisa masuk Unair. Jadi terima kasih banyak buat Semangsa, buat guru-guru Semangsa juga. Buat aku, terima kasih buat guru yang ada di Semangsa juga, buat teman-temanku juga yang selalu dukung aku, bimbing aku juga dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Tentu doain juga biar bisa keterima di negeri. Terima kasih banyak ya Ibu Guru sama Bapak Guru di sini. Dari aku terima kasih untuk Semangsa, untuk mungkin karena dari Anda juga itu tadi ya, kalau nggak karena Semangsa mungkin aku nggak akan bisa masuk UNER. Terutama Bu Luki, terima kasih sudah merekomendasikan, sudah mengarahkan saya ke jurusan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman terdekat saya, untuk dukungan kalian, doa kalian, adik kelas juga. Semoga kalian menyusul di UNER ya. Oke, Kita tunggu di Amerta ya. Buat aku juga terima kasih buat Semangsa. Ternyata 3 tahun di SMA itu sangat-sangat tidak terasa dan sangat menyenangkan. Di sini saya jadi tahu banyak hal tentang kehidupan dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru untuk doanya dan dedikasinya terhadap murid-muridnya, terutama untuk Bu Lina selaku Walas 12-3 dan walas-walas saya sebelumnya seperti Bu Riri dan Bu Vero. Dan terima kasih juga untuk Pak Miftah karena bantu saya cari-cari info tentang UNER, dan Pak Harsono, Bu Luki yang bantu saya pilih jurusan, dan teman-teman deket saya kayak Lia, Abu, sama Sofia udah nolong saya terus, udah mau dengerin keluh kesah saya. Ternyata di Semangsa ini banyak teman-teman yang baik dan guru-guru yang baik. Semoga sukses selalu untuk Semangsa semakin jaya. Kalau dari saya, terima kasih atas segala dukungan dari guru-guru SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Kalau tanpa kalian, saya sudah hilang arah sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya untuk kakak-kakak yang udah mampir di NASA. Oh my god, dari Semangsa kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang luar biasa. Nah, teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, sudah selesai sudah podcast kali ini, episode Sang Juara yang kedua. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di komen. Ini podcastnya bener-bener ini ya, penuh haru ya. Iya, penuh. Aku mau nangis rasanya. Karena perjuangan 3 tahun
Nantikan cerita-cerita seru lainnya dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa selanjutnya di NASA Narasi Semangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.